Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gemilang TV Official. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video ya teman-teman, mengenai penyemprotan yang kelima. Kalau kemarin kita sudah penyemprotan yang keenam di lahan yang sebelahnya atau lahan yang satunya. Untuk kesempatan kali ini kita akan penyemprotan yang kelima di umur cabai yang baru 35 hari setelah tanam, karena sudah ada ataupun sudah muncul beberapa kendala ya teman-teman. Di sini bisa dilihat ini ada kutu trip yang menyerang cabai kita. Bisa teman-teman saksikan semuanya. Oke teman-teman, sebelum lanjut, jangan lupa bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru di Gemilang TV Official. Jadi pada kesempatan kali ini kita tidak hanya berfokus di kutu trip ya, karena di sebelah selatan di lahan cabai ini ada beberapa tanaman yang kemarin terkena kutu banci ataupun kutu tungau. Yang kutu bancinya itu di pohon kacang, dan untuk kutu tungaunya di cabisnya sendiri, yang dibarengi kadang dengan kutu kebul ataupun kutu-kutuan sejenis tungau dan kutu kebul itu ya teman-teman. Mungkin karena kurangnya perawatan juga, dan untuk beberapa hari yang lalu itu saya belum sempat menengok, jadi langsung pada hari ini juga di umur 35 hari ini kita langsung aplikasikan ya teman-teman. Alhamdulillah saya ada persediaan obat, jadi langsung kita praktekkan pada kesempatan kali ini. Tidak lupa juga di sini ada beberapa tanaman yang terkena busuk batang karena kondisi cuaca yang tidak menentu ataupun hujan itu kadang terus-terusan ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita juga akan pengendalian busuk batang pada tanaman cabai. Nah ini seperti ini busuk batangnya ya teman-teman. Ini nanti kita sementara ini akan kita semprot dengan fungisida kotak. Apabila pada beberapa hari ke depan itu masih ada yang terkena lagi, nanti kita akan penanggulangan dengan sistem kocor, dengan tangki semprot ataupun dengan tangki trigen, dengan melihat kondisi tanaman cabai kita ya teman-teman. Karena ketika kita nanti pengocoran ataupun penyemprotan, kita akan menyesuaikan di lahan cabai kita ya teman-teman. Tidak serta-merta kita langsung menyemprot ataupun kita langsung mengkocornya, karena pengamatan sebelum melakukan penanggulangan ataupun pencegahan itu sangat perlu. Di samping tanaman juga akan baik pertumbuhannya, kita juga akan bisa mengerti apa yang dibutuhkan tanaman ataupun masa-masa di mana tanaman tersebut harus dirawat dengan sungguh-sungguh, dan juga
bisa berdampak baik bagi tanaman kita. Dan ini adalah lahan yang sebelahnya lagi ya teman-teman. Jadi sementara ini ada 2 lahan yang kita tanami, besok ada lagi yang di sebelah atas itu yang kemarin sudah beberapa hari yang lalu, sudah lumayan lama sebetulnya kita melakukan pelubangan plastik mulsanya, akan tetapi karena terkendala waktu juga belum sempat kita untuk menanaminya. Mungkin di beberapa hari ke depan akan kita tanami cabai juga, dan varietasnya mungkin juga cabai rawit, akan tetapi belum tahu jenisnya, jenis cabai rawit yang apa, karena kita juga di sini agak kesusahan untuk mencari bibit karena di musim hujan ini banyak sekali yang mulai tanam dan juga banyak sekali yang menanam cabai. Dan untuk obat yang kita gunakan di sini, kita menggunakan pest feeder sebagai pengendali kutu-kutuan ataupun ulat ya teman-teman. Karena di sini kutu banji itu kalau kita pakai pest feeder ini insya Allah sudah mati. Dan samet sebagai obat dari kutu tungau juga. Dan untuk abamectinnya yang tidak ketinggalan itu kita menggunakan Abasel, merek dagangnya yang isinya abamectin, itu untuk penanganan kutu trip ya. Walaupun di sini sudah musim hujan, akan tetapi tetap kita harus melakukan pencegahannya, walaupun dosisnya sedikit tapi kita tetap harus melakukan pencegahan. Dan juga kita menggunakan Manconsep 80% dan merek dagang Antila ini sebagai penanggulangan ataupun pencegahan busuk batang pada tanaman cabai kita ya teman-teman. Dan yang tidak lupa ada asam amino dan juga Vigorin sebagai pembenahan suplemen ataupun pembenahan sel-sel tanaman, karena di sini ketika musim hujan dan siangnya itu terik panas matahari yang tidak karuan, itu perlu kita tambahkan suplemen tersebut. Oke, tidak lama-lama lagi langsung saja kita campurkan ya teman-teman, dan nanti langsung kita aplikasikan ke pohon cabai kita. Untuk yang kita campur pertama kali itu kita yang jenisnya bubuk ya, kali ini ya. Kita menggunakan Manconsep 80%-nya itu 2 sendok makan sebagai penanggulangan dan pencegahan jamur yang ada di tanaman cabai kita. Dan untuk pest feedernya yang berbahan aktif imidacloprid 25% ini kita menggunakan 1 sendok makan. Untuk samet 1,35 isinya kita menggunakan 1 sendok makan per tangki semprot. Dan untuk abamectinnya kita menggunakan 1 sendok makan juga ya teman-teman, karena sudah tidak banyak yang terkena, akan tetapi kita juga tetap harus pengkondisian ataupun pencegahan lebih lanjut agar cabai kita tetap sehat, tidak ada kutu-kutuan yang menempel. Dan untuk Vitaronnya kita menggunakan 1 tutup penuh ya teman-teman. Ini sebagai suplemen tanaman, juga pembenahan sel-sel tanaman agar ketika tanaman kita kekurangan sel
ataupun kurang nutrisi dan lain sebagainya itu bisa tercukupi oleh vitaran tersebut. Dan untuk asam aminonya tetap sama dengan dosis yang kemarin kita pakai, yaitu dengan 5 tutup botol. Ini sebagai anti stresnya ya teman-teman. Dan juga ada beberapa suplemen tanaman yang terkandung di dalam. Mohon maaf karena ini di pinggir jalan ya teman-teman, jadi agak berisi karena ada suara sepeda motor, karena ini masih pagi, waktunya anak sekolah, mengantar anak-anak sekolah. Jadi banyak sekali sepeda motor itu berlalu lalang. Dan untuk perekat atau penembusnya kita menggunakan 3 tutup botol ya teman-teman, untuk tangki 16 liter. Ini sebagai pengawet istilahnya ya kalau saya, agar obat ataupun insek fungi itu lebih awet di tanaman. Karena kalau musim hujan tidak pakai itu biasanya kita yang rugi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya untuk penyemprotan kali ini, penyemprotan rutin, pengendalian hama trip, tungau ataupun kutu banci ya teman-teman. Banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.